Bagaimana cara kita hidup di dunia tanpa moralitas dan harapan di dalamnya? Lalu, apakah ada secercah cahaya di dunia yang suram itu? Dunia yang hancur itu? Jadi kutipan tadi itu tentang manhwa yang kali ini pengen gue bahas, yaitu manhwa The Horizon. Menurut gue pribadi, manhwa ini merupakan sebuah karya masterpiece. Nggak cuma itu aja, gue juga mendapatkan banyak pembelajaran dari manhwa ini, serta mendapatkan pandangan hidup yang baru dari manhwa ini gitu cuy. Kenapa gue bisa menilai manhwa ini begitu tinggi? Well, gue bakal jelasin nanti seiring berjalannya video. Untuk disclaimer dulu nih, buat kalian yang mungkin belum membaca manhwa The Horizon ini, gue sarankan untuk membaca terlebih dahulu manhwanya, karena pembahasan gue kali ini bakalan ada unsur spoilernya cuy. Jadi nanti gue bakalan memulai dari menjelaskan dulu tentang premis cerita dari manhwa The Horizon ini, lalu dilanjut ke bagian pembahasan, dan setelah itu dilanjutkan ke bagian review cuy. Terus untuk pembahasan gue kali ini akan ada beberapa ketersinggungan juga dengan filosofi nihilisme, dan juga karena memang menurut gue filosofi ini sejalan dengan manhwa ini gitu. Tapi walaupun begitu, gue pengen ngasih tahu bahwa gue bukan orang yang expert atau orang yang tahu banyak tentang filosofi nihilisme ini. Sebaliknya, gue hanya orang yang awam dan hanya sekedar suka aja tentang hal-hal seperti ini. Gue juga untuk saat ini masih dalam proses pembelajaran. Jadi kalau misalkan ada penjelasan gue yang salah atau nggak sesuai, gue mohon maaf dan gue harap kalian bisa mencari tahu lebih dalam tentang hal ini untuk memperjelas dan memvalidasinya sendiri gitu cuy. Itu pun kalau kalian mau dan tertarik. Jadi ya, mari kita langsung bahas aja manhwa The Horizon ini. Simak baik-baik dan enjoy. Jadi simpelnya untuk premis dari manhwa The Horizon ini tuh berlatar di dunia yang suram dan kacau banget akibat perang. Nah, kisahnya itu dimulai dari si anak lelaki ini yang melihat sekelilingnya itu banyak banget mayat bertebaran dan melihat ibunya dalam keadaan yang udah mengenaskan banget. Terus singkat cerita, setelah berjalan tanpa arah dan tujuan, anak lelaki ini menemukan sebuah bus. Dan karena hari udah mulai malam juga, dia memutuskan buat istirahat di dalam bus itu. Lalu saat bangun di pagi harinya, dia ngeliat ada anak perempuan ini nih, yang mana setelah pertemuan itulah nantinya mereka ini di sepanjang perjalanan bakalan banyak mengalami kejadian-kejadian yang di luar nalar dan gila banget. Tapi dari perjalanan itulah mereka mempelajari banyak hal. Nah, kurang lebih itu tadi premis dari manhwa The Horizon ini. Selanjutnya mari kita masuk ke dalam pembahasan tentang manhwa ini. Apa itu nihilisme? Pernahkah kalian berpikir dan merasa bahwa hidup itu tidak memiliki tujuan, tidak memiliki makna, dan tidak memiliki arti yang koheren? Seakan-akan kita hidup hanya untuk mati suatu saat nanti, kehilangan arah, dan tidak tahu harus berjalan kemana dengan pasti. Seperti menapaki jalan yang tidak berujung dan tidak mampu untuk kita akhiri. Itulah nihilisme. Nihilisme sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu nihil, yang berarti kosong, hampa, atau tidak ada. Nihilisme adalah sebuah pandangan manusia atas segala hal yang ada di dunia hingga sekarang, di mana itu semua dianggap tidak mempunyai arti dan juga tujuan. Salah seorang filsuf terkemuka yang berasal dari Jerman yaitu Friedrich Nietzsche memiliki anggapan bahwa kehidupan itu tidak memiliki makna, tujuan, ataupun nilai-nilai yang mutlak. Nietzsche mengatakan bahwa manusia seringkali merasa kehilangan arah atau nilai-nilai mereka karena mereka menyadari bahwa makna yang mereka pegang selama ini ternyata tidak benar-benar ada. Namun, Nietzsche juga melihat nihilisme sebagai peluang untuk menciptakan makna baru dari kehampaan ini, bukan hanya sekedar menyerah pada keputusasaan. Nihilisme bukan serta-merta hanya tentang kehilangan tujuan dan juga makna, tetapi juga tentang pengakuan bahwa dalam ketiadaan ini, kita diberi kebebasan untuk menciptakan nilai-nilai dan makna kita sendiri dalam kehidupan ini. Menurut Nietzsche, nihilisme sendiri dibagi menjadi dua, yaitu nihilisme pasif dan nihilisme aktif. Mereka yang percaya nihilisme pasif adalah orang-orang yang menganggap bahwa hidup itu sejatinya hanyalah omong kosong tanpa adanya nilai dan makna yang berarti. Nihilisme aktif pun juga sama saja dengan nihilisme pasif, tetapi yang menjadi perbedaannya adalah mereka yang percaya nihilisme aktif beranggapan bahwa karena hidup itu sejatinya omong kosong dan tidak ada arti yang jelas di dalamnya, mereka memiliki kebebasan untuk menciptakan makna dan juga tujuan hidup mereka sendiri sesuai dengan apa yang mereka mau. Bentuk dari nihilisme aktif pun juga bisa dilihat dalam The Horizon. Kita bisa melihat bagaimana para karakter di manhwa ini hidup di tengah kekacauan tanpa arah, dan justru di sanalah mereka menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang besar tentang makna dan juga nilai dalam hidup ini, lalu menciptakannya. Mirip seperti konsep Ubermensch dalam buku Zazpok Zarathustra milik Friedrich Nietzsche. Di awal-awal cerita The Horizon, kita disuguhkan pada gambar yang memperlihatkan anak lelaki yang melihat ibunya dalam keadaan yang mengenaskan dan mengerikan.
Dia terdiam, membisu, dan tak mampu untuk berkata-kata. Matanya penuh dengan kekosongan dan seperti kehilangan arah. Lalu setelah itu narator berkata, seiring berjalannya waktu, anak lelaki itu tenggelam dalam pikirannya. Dia merefleksikan kenyataan yang benar-benar tragis. Dia tenggelam dalam pikirannya, memikirkan tentang nilai dari sebuah kehidupan, tentang hidupnya sendiri, dan tentang kematian. Akhirnya, dia mencapai satu kesimpulan, atau lebih tepatnya suatu gagasan terukir dalam pikiran dan hatinya. Nilai dan arti hidup hanyalah sesuatu yang fiktif yang dapat dibuat dan dihancurkan oleh manusia. Hidup hanya ada untuk mendekati kematian. Di tengah-tengah keberadaan yang tidak jelas, kita semua perlahan menghilang. Itu adalah sebuah kebenaran dan fakta yang ditemukan oleh anak lelaki itu. Kutipan ini benar-benar sejalan dengan konsep nihilisme yang seperti dijelaskan tadi. Nihilisme adalah konsep yang menyatakan bahwa nilai-nilai seperti kebenaran, moralitas, dan makna hidup pada dasarnya tidak benar-benar ada atau tidak memiliki dasar yang kokoh. Dan Manhwa de Horizon ini menggambarkannya dengan akurat pada karakter anak lelaki itu. Dia memang hidup secara fisik, tetapi dia telah mati secara simbolis. Dia mengarungi dunia tanpa tahu arah dan tujuan, berjalan tanpa henti dan tanpa kepastian. Dia mungkin bahkan tidak tahu untuk apa dia melakukan hal itu. Tetapi semua itu berubah setelah dia bertemu dengan anak perempuan dalam perjalanan ketidakpastiannya itu. Karena nantinya anak perempuan itulah yang akan mengubah hidup dari sang anak lelaki itu untuk selamanya. Mengubah cara pandangnya dalam melihat kehidupan dan mulai untuk menciptakan tujuan hidupnya sendiri. Lalu, mereka berdua melakukan perjalanan yang amat panjang, menuju satu tempat ke tempat yang lain, saling menjaga dan melindungi satu sama lain. Mereka memang tidak memiliki panduan moral atau tujuan yang jelas, dan mereka hanya berusaha untuk bertahan hidup dalam kekacauan dunia. Namun, di tengah-tengah kehampaan itu, muncul pelajaran penting. Meskipun tidak ada makna besar atau suatu tujuan yang mengarahkan mereka, mereka tetap berjalan tanpa henti, berusaha untuk menjaga dan melindungi satu sama lain, serta mencari secercah harapan di dunia yang penuh dengan ketidakpastian hidup. Ini bisa dilihat sebagai kemiripan atau bahkan cerminan dari ide Nietzsche tentang Übermensch yang mampu menciptakan makna dan nilai baru meskipun dunia tampak tidak berarti dan tampak tidak memiliki gagang pegangan yang erat untuk dipegang. Tetapi semua itu tidak bertahan lama. Dalam sekejap, semua harapan itu sirna. Dan sekali lagi, anak lelaki itu jatuh ke dalam lubang nihilisme untuk yang kedua kalinya. Dalam perjalanannya, mereka berdua bertemu dengan anak lain seperti mereka, sepasang anak lelaki dan anak perempuan lainnya. Lalu, karena mereka tidak bisa mengerti satu sama lain, kedua anak lelaki itu secara spontan saling menodongkan senjata ke masing-masing pihak dan membuat keadaan menjadi begitu tegang. Tetapi, walaupun begitu, mereka tidak ingin disetir oleh kekerasan dan kekejaman. Mereka masih ingin berpegang teguh pada harapan, dan hal itu bisa dilihat ketika kedua anak perempuan dari masing-masing pihak berusaha untuk menghentikan ketegangan itu dan mencoba untuk menenangkan keadaan. Atau itulah yang mereka inginkan, sampai akhirnya dunia yang kejam itu tidak mau membiarkan hal itu. Sebuah misil jatuh di dekat mereka yang membuat mereka menjadi tersentak kaget, dan dalam sekejap hal tragis menimpa mereka, atau lebih tepatnya, hal tragis itu ditunjukkan untuk anak lelaki itu. Untuk yang kedua kalinya, dia terdiam, membisu, dan tak mampu untuk berkata-kata. Luapan emosi yang tidak lagi bisa ditahan oleh anak lelaki itu perlahan mulai menenggelamkannya dalam lautan kesedihan yang amat mendalam, sampai-sampai membuat dirinya tak sadarkan diri. Lalu, waktu telah jauh berlalu, dan sekarang anak lelaki itu telah menjadi pria tua yang rapuh. Karena trauma yang menimpa pria tua itu tidak membiarkannya begitu saja. Dia menjalani hari-harinya dengan hampa dan tidak ada hal yang berarti bagi dirinya. Sama seperti ketika dirinya kehilangan ibunya, dan itu membuat pertanyaan-pertanyaannya dulu tentang kehidupan menjadi semakin dalam. Lalu, dia bertemu dengan kedua pasangan yang sepertinya baru saja kembali setelah mencari sesuatu untuk dimakan, dan dengan sigap menodongkan senjata kepada mereka. Tetapi kedua pasangan itu mengingatkan akan masa lalunya ketika bertemu dengan anak lelaki dan perempuan yang telah mati dulu, dan itu membuatnya merasa bersalah. Meskipun begitu, dari pertemuan itu tidak butuh waktu lama untuk mereka bisa saling akrab dan menjalin hubungan yang baik, walaupun hal itu tetap tidak bisa menghilangkan trauma akan masa lalunya. Beberapa hari pun berlalu, sampai akhirnya suatu insiden terjadi kepada dua pasangan yang sedang berjalan-jalan di dekat tepi pantai. Salah satu dari mereka terbawa oleh air laut, dan pria tua yang melihat hal itu memilih untuk apatis. Lalu, ia mulai berbicara di dalam hatinya. Ya, inilah takdir manusia. Inilah kenyataan yang tidak bisa kita rubah.
menangislah hingga kau tidak dapat menangis lagi. Hanya itulah yang bisa kita lakukan. Tetapi meskipun begitu, dia menjadi teringat kembali dengan kematian ibunya serta kesedihannya atas kepergian anak perempuan yang dulu menemani perjalanannya. Dan setelah itu, ia mulai berlari untuk menyelamatkan pria yang tenggelam itu dan berhasil menyelamatkannya. Di akhir cerita, kita bisa melihat pria tua itu menjadi anak kecil kembali dan bertemu dengan anak perempuan yang menemani perjalanannya dulu. Ini bisa diartikan bahwa dia telah mati dan menunjukkan bahwa dirinya telah berubah. Dia yang tadinya skeptis dan memiliki pandangan nihilistik terhadap kehidupan dan eksistensial manusia di dunia, menjadi orang yang bisa menghadapi itu semua dan berdamai dengan segalanya. Jika saja dia dulu tidak bertemu dengan anak perempuan itu, mungkin dia akan menyerah terhadap hidupnya dan tidak akan pernah berani untuk menentukan atau bahkan berani untuk menciptakan tujuan hidupnya sendiri. Jika saja dia tidak bertemu dengan anak perempuan itu, mungkin saja dia akan memilih opsi untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kita mungkin bertanya-tanya mengapa dunia seakan-akan tidak pernah peduli dengan keadaan kita yang sedang terpuruk. Mengapa dunia bisa begitu apatis terhadap segala sesuatu yang sedang kita lalui. Tetapi di saat yang bersamaan kita sadar bahwa kita tidak dapat merubah dunia. Karena mau bagaimanapun juga, dunia tidak akan pernah berubah. Sekeras apapun kita berteriak, dunia tidak akan pernah mau mendengarkan. Dan sebanyak apapun kita bertanya, dunia tidak akan pernah mau memberikan jawabannya. Maka dari itu, kitalah yang seharusnya merubah cara pandang kita bahwa kitalah yang harus menciptakan jawaban dari hal yang kita cari itu, bersamaan dengan menerima dan mencintai takdir bahwa dunia akan terus bungkam atas apa yang terjadi kepada kita. Kita harus mencintai takdir itu meskipun takdir itu kejam. Fatum brutum amor fati. Seperti yang gue bilang di awal video, menurut gue pribadi, manhwa ini merupakan sebuah karya masterpiece. Kenapa begitu? Karena walaupun plot yang dibawakan oleh manhwa ini tuh simple, yaitu tentang seorang anak lelaki dan anak perempuan yang berpetualang di dunia yang hancur akibat perang dan mengalami berbagai macam kejadian-kejadian yang gak manusiawi dan menyayat hati, tetapi yang membuat cerita dari manhwa ini lebih dalam dan kompleks adalah bagaimana cara mereka bertahan hidup dan mencari secerca harapan di dunia yang telah hancur itu. Walaupun dunia yang mereka jalani itu hanya ada kekerasan, kesedihan, pengorbanan, dan lain-lain, mereka berusaha untuk terus hidup dan menjalaninya, yang padahal mereka bisa aja memilih opsi untuk mengakhiri hidup di dunia yang udah menyerah terhadap etika dan moralitas kemanusiaan. Terus pesan-pesan yang pengen disampaikan juga dalam banget menurut gua, karena manhwa ini mengusung tema yang menyangkut tentang rasa kemanusiaan dan juga makna dari suatu kehidupan gitu cuy, bahkan tentang eksistensial juga, yang mana jarang banget ada manhwa kayak begini, atau mungkin hampir nggak ada bahkan. Nggak sampai di sana aja, gue juga suka banget dengan development karakter dari anak lelaki dan masa lalu dari anak perempuan yang sedih dan tragis banget. Apalagi pada saat si anak perempuan yang harus berpisah dengan bapaknya, terus habis itu dikasih lihat tuh perjalanan dari si bapaknya yang pada akhirnya bakalan meninggal nantinya akibat penyakit menular. Narasi yang dibawakan oleh manhwa ini juga banyak yang filosofis dan mengandung banyak hal yang bisa dijadikan cerminan buat diri kita gitu cuy. Dan ya, walaupun mungkin menurut bro-bro sekalian manhwa ini bukanlah sebuah karya masterpiece, tapi untuk gue pribadi, manhwa ini adalah manhwa terbaik dan manhwa paling spesial yang pernah gue baca. Dan juga kalau kita mengesampingkan dari segi artnya, plot dan juga pesan yang ingin disampaikan oleh manhwa ini bukanlah hal yang patut buat dipandang sebelah mata sih menurut gue. Tapi balik lagi, ini hanya opini gue pribadi. Gue yakin bro-bro sekalian pasti juga punya versi manhwa terbaik kalian sendiri, versi manhwa paling spesial kalian sendiri. Lagi pula menurut gue sebuah karya masterpiece itu nggak hanya tentang cerita yang bagus, visual yang memukau, atau bahkan tentang rapihnya suatu plot, tetapi juga tentang bagaimana karya tersebut berpengaruh besar dalam kehidupan lu. Mungkin aja di mata orang lain itu adalah hal yang sepele, remeh, gak berguna, dan gak seberapa. Tapi buat diri lu, itu adalah sebuah batu permata indah yang memang dikhususkan hanya untuk diri lu seorang, dan nilainya gak akan pernah berubah sampai kapanpun.
Karena lu nggak lagi menaruh rasa suka pada hal itu, melainkan lu udah menaruh semua perasaan lu di sana, sehingga lu menganggap hal itu sebagai hal yang berharga dan bermakna bagi diri lu, cuy. Hal ini bahkan juga berlaku buat yang lain, entah itu manga, anime, film, novel, atau bahkan jenis karya-karya lainnya. Jadi itulah tadi pembahasan kompleks dan juga review gue terhadap manhwa ini. Sebenarnya manhwa The Horizon ini juga mengandung unsur filosofi yang lain selain nihilisme, kayak eksistensialisme dan juga absurdisme. Tapi kenapa gue memilih membahas nihilisme? Ya karena gue rasa konsep dari filosofinya nihilisme ini sangat sejalan dengan manhwa The Horizon ini. Tapi ini hanya tentang interpretasi dan juga perspektif aja. Kalau misalkan kalian menginterpretasikan hal yang berbeda dari gua, ya nggak apa-apa banget. Justru boleh banget kalian menyampaikan pandangan dari perspektif kalian di kolom komentar di bawah. Sekalian bertukar pandangan juga gitu kan. Lalu perlu diingat sekali lagi, gue sendiri masih belajar tentang hal-hal yang seperti ini cuy. Gue juga tidak menyarankan kalian untuk langsung menelan mentah-mentah tentang pembahasan gue mengenai filosofi nihilisme dalam manhwa The Horizon ini dan mencari tahu lebih dalam tentang hal seperti itu. Kayak yang udah gue bilang di awal-awal video, itu bertujuan supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman aja. Gue sendiri membuat video ini murni hanya untuk membahas serta memberikan kesan dan opini pribadi gue terhadap manhwa ini, sekaligus tentang cara pandang gue terhadap manhwa ini, yaitu dari sisi filosofi nihilisme, yang mana gue yakin kalian yang mungkin baca manhwa ini juga memiliki interpretasi dan perspektif kalian sendiri terhadap manhwa ini gitu cuy. Ya seperti biasa, kalau misalkan gue ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang gak tersampaikan, bro-bro sekalian boleh banget buat koreksi atau menambahkan kekurangan gue di kolom komentar. Karena gue juga manusia dan gue bisa aja salah ataupun keliru gitu cuy di pembahasan gue kali ini, terutama pembahasan tentang filosofi nihilisme. Dan juga kalau bro-bro sekalian kurang atau bahkan gak sependapat dengan pendapat gue, boleh banget kalian berikan gue kritik serta argumen kalian yang mungkin itu bisa aja membuka ruang diskusi buat yang lainnya juga cuy. Kalau bro-bro suka dengan video gue yang kayak begini, gue mungkin bakalan buat lagi di next video. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah sih.